tahun 1970. Di tahun inilah, untuk pertama kalinya Indonesia menerapkan upah minimum. Kebijakan ini muncul setelah terbentuk Dewan Penelitian Pengupahan Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 tahun 1969. Selain itu, pemerintah daerah juga membentuk Dewan Penelitian Pengupahan Daerah atau DPPD. Bagi buruh, upah memiliki fungsi yang sangat penting. Di antaranya, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas. Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seorang buruh. Itulah sebabnya, upah harus bisa memenuhi kebutuhan hidup bagi buruh dan keluarganya. Dalam kaitan dengan itu, dari waktu ke waktu, pemerintah selalu berusaha mengontrol kenaikan upah, di mana sejarah kebijakan pengupahan di Indonesia bisa kita bagi menjadi 5 periode, yang terdiri dari kebutuhan fisik minimum, kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup layak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tahun 1969 hingga tahun 1995, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan kebutuhan fisik minimum atau KFM. Komponen dalam kebutuhan fisik minimum terdiri dari 48 komponen, mencakup makanan dan minuman yang terdiri dari 17 komponen. Lalu ada komponen bahan bakar, penerangan, dan penyejuk yang terdiri dari 4 komponen. Juga ada perumahan dan alat dapur sebanyak 11 komponen. Kemudian kelompok pakaian yang terdiri dari 10 komponen. Dan yang terakhir, kelompok lain-lain yang mencakup 6 komponen. Meskipun konsep upah minimum sudah ada sejak tahun 1970, kebijakan upah minimum secara resmi berlaku sejak adanya Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1989 tentang upah minimum. Tahun 1995, konsep kebutuhan fisik minimum diubah menjadi kebutuhan hidup minimum melalui Permenaker Nomor 81 Tahun 1995. Dalam praktiknya, kebutuhan hidup minimum berlaku sejak tahun 1996 hingga tahun 2005. Komponen kebutuhan hidup minimum terdiri dari kelompok makanan dan minuman yang mencakup 11 komponen, perumahan dan fasilitas sebanyak 19 komponen, sandang 8 komponen, dan aneka kebutuhan yang meliputi 5 komponen. Total keseluruhannya mencapai 43 komponen. Berikutnya, muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang upah minimum regional atau UMR. Di tahun 2000, muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 tentang perubahan Permenaker Nomor 1 Tahun 1999. Sejak saat itu, UMR di tingkat 1 berubah menjadi upah minimum provinsi, sedangkan UMR tingkat 2 berubah menjadi upah minimum kota atau kabupaten. Tahun 2005, terbit Permenaker Nomor 17 Tahun 2005 tentang komponen dan penetapan kebutuhan hidup layak. Saat itu ada 7 kelompok yang mencakup 46 komponen kebutuhan hidup layak. Antara lain, makanan dan minuman ada 11 komponen, sandang terdiri dari 9 komponen, perumahan terdiri dari 19 komponen, pendidikan 1 komponen, kesehatan 3 komponen, transportasi 1 komponen, dan rekreasi tabungan ada 2 komponen. Selanjutnya,
Jumlah komponen kebutuhan hidup layak direvisi melalui Permenaker Trans Nomor 13 Tahun 2012 tentang kebutuhan hidup layak. Jumlah komponen KHL bertambah menjadi 60 komponen. Di tahun 2015, pemerintah menerbitkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan ini mengubah formula perhitungan kenaikan upah minimum menjadi inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Terbitnya peraturan pemerintah ini dinilai kaum buruh untuk menghambat kenaikan upah minimum. Aksi penolakan terhadap bilet ini merebak di berbagai kota. PP 78. Yang terbaru, seiring dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, formula kenaikan upah minimum kembali dilakukan revisi. Upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan batas bawah. Batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga. Ironisnya, upah minimum tahun berjalan yang lebih tinggi dari batas atas upah minimum, maka gubernur wajib menetapkan upah minimum tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan, alias tidak ada kenaikan. Tidak berhenti sampai di sini. Dalam penetapan upah minimum juga ada syarat tertentu yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, tidak akan ada kenaikan upah minimum. Boleh dikata, di rezim Omnibus Law ini, kenaikan upah minimum dipangkas habis. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu, upah yang diterima bisa dibedakan menjadi upah nominal dan upah real. Upah nominal yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja. Sedangkan upah real adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang didapatkan dari pertukaran tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun 1970, secara nominal upah buruh memang lebih besar, tetapi secara real bisa jadi cenderung turun. Matanya Mas Bintang